Kadangkala kita dalam mencari rezeki terlalu berlebihan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi jika rezeki seret dan terhambat? Seketika itu kita akan bertanya kenapa rezeki seret padahal sudah bekerja keras dan membanting tulang tapi hasilnya masih minim. Tapi, masih menyangkut di mana orang dulu sering mengatakan ketika rezeki terasa sulit coba evaluasi kembali harianmu. Dan ungkapan ini benar adanya menurut Islam. Ada beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif yang dianggap sepele sebagai dosa-dosa besar yang dapat menghambat rezeki Anda. Berikut 10 tanda yang membuat rezeki kita tidak akan lancar. 1. Tidur setelah sholat subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki Anda, karena waktu setelah subuh merupakan zat Allah menurunkan berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi, diberikan barokah kepada umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Dawud at-Tayalisi disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jamius Sagir nomor 2841. Seusai salat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk menjadi rezeki. Hadis riwayat Tobrani. Dari hadits Nabi tersebut, jelaslah sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang, makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas atau golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu jangan menyia-nyiakan waktu setelah subuh. 2. Memutuskan silaturahim. Allah memberikan dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain. Menyambung silaturahim merupakan salah satu cara agar aliran rezeki yang diberikan Allah melalui tangan orang lain sampai kepada kita. Oleh sebab itu, apabila Anda memutus suatu ikatan silaturahim, sebenarnya Anda sudah menutup satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahim tersebut. Janganlah memutus silaturahim, namun sambunglah silaturahim sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena Anda tidak akan pernah tahu dari silaturahim yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh, maupun rezeki tak terduga. 3. Pelit. Orang pelit beranggapan bahwa ini harta yang dia kumpulkan mengapa harus berbagi, kalau berbagi hartaku akan berkurang. Faktanya orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah, malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat, sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. 4. Zina mata. Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan. Zina jenis ini hukumnya sama seperti zina sesungguhnya. Dan Anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rezeki Anda. Karena dengan melakukan zina amal ibadah Anda tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibatnya segala doa dan permintaan Anda tidak didengar oleh Allah. Bertaubatlah dari zina mata ini, hindari untuk tidak melihat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tundukkanlah pandangan. 5. Munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja, dan jalinan persahabatan di antara sesama. Sifat ini sangat sulit dilacak, tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan. Sifat buruk ini adalah pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. 6. Menahan hak orang lain. Kita tahu dengan sedekah dapat memperlancar rezeki Anda, maka menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki kita. Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki kita itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air. Hal ini akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar.
Ketika benda tersebut disingkirkan, maka air akan mengalir dengan deras. Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rezeki kita. 7. Tidak disiplin dan tidak istiqomah. Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menjemput rezeki. Tidak disiplin cenderung membuat Anda terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dan tidak maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. 8. Menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan dan itu artinya menunda-nunda rezeki. Hal ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh, namun entah mengapa terkadang kita betah untuk memeliharanya. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 9. Mudah putus asa. Putus asa adalah penyakit orang lemah yang tidak yakin akan pertolongan Allah. Putus asa tidak akan mendatangkan rezeki, justru akan menolak rezeki untuk hadir. Orang yang sering putus asa adalah orang yang putus dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Tidak bersungguh-sungguh. Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan, rekan kerja, dan orang lain. Kepercayaan orang lain akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam bekerja. Di samping itu juga, Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar. Ketika kita asal-asalan, Allah pasti akan menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan juga. Namun, ketika kita bersungguh-sungguh maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu atau malah lebih besar jika ditambah dengan rasa syukur kepadanya. Tinggalkan semua beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif tersebut tadi, karena cenderung membuat rezeki terasa sempit melilit. Semoga kita selalu diberikan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan di dunia dan semoga bisa menjadi insan yang istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.